Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin. Bila kita merenungkan kebaikan Tuhan, betapa Tuhan Yesus sungguh baik atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Saudara, kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, dengan sifat hati yang benar untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap persoalan kita yang merintangi langkah kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Saudara. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan, saya ingin Bapak Saudara saling fellowship satu dengan yang lain. Berikan salam kanan kiri depan belakang, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah Tuhan Yesus Tuhan. Boleh bergerak dari tempat duduknya Bapak Saudara. Saling bersalaman satu dengan yang lain. Ini kami Tuhan yang akan berdatang di hadapan, menaikkan sembah syukur kami, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan adalah pujian penyembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hanya nama Tuhan saja dipermuliakan, ditinggikan oleh setiap kami. Biarlah Kau Tuhan yang mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mau mengenal Kau lebih lagi ya Tuhan, lebih lagi dari apa yang kami kenal ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus.
meninggalkan setiap kami. Begitu besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Bahkan sehelai rambut kami Kau tahu ya Tuhan. Setiap isi hati kami Kau mengerti ya Jesus. We worship You Lord. Kami menyembah-Mu sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan damai. Dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita. Jesus, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Oh Jesus, hati kami menyembah-Mu Yesus. Jiwa kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kemenangan terjadi bagi setiap kami. Di dalam hadirat-Mu pemulihan terjadi ya Tuhan. Kau yang memilih setiap hati dan hidup kami. Jamah kami. Sama-sama kita nyanyi.
takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Sebab kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hati dan hidup kami, segenap hidupku bersama. Belum pernah mengaku pada Tuhan, tapi di setelah tahu hidupku ya Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan Yesus kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jiwa kami bersorak memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap bersuka memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Semakin jadi berkati Tuhan kami saudara, amin. Tapi sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan saudara, boleh kasih fotos kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus baik lagi. Haleluya. Haleluya. Kita mau bangkit Bapak Ibu Saudara untuk meninggikan Tuhan. Kita mau cari umat. Kita
Silakan dulu kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan itu yang kami rindukan. Berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati keindahan-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh hidup bagi setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Thank you. Satu hal yang ku rindu
berbahagia karena Engkau Tuhan. Karena kami percaya di tempat ini kami akan diperlengkapi, di tempat ini kami akan dibentuk oleh Engkau Bapa. Terlebih Tuhan, di tempat ini kami akan mengalami terobosan-terobosan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah sia-sia ketika kami beribadah kepada Tuhan, tidak pernah sia-sia ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Roh-Mu yang menghidupkan kami, Roh-Mu yang membangkitkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami kuat menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biarlah apa yang dari Tuhan itu akan menjadi berkat buat kami semua. Buka hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, agar kami boleh menerima yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala pujian syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Merdeka. Haleluya. Luar biasa di tempat ini, jemaat Tuhan yang begitu semangat, ya. Karena kita percaya memang cuma di tempat ini kita ada kekuatan. Amin. Saudara di luar sana sangat melemahkan, tetapi di tempat ini menguatkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kali kedua saya ada di tempat ini. Tadi karena saya belum begitu terkenal, perlu untuk saya perkenalkan sekali lagi ya. Ya, nama saya Saiful Girungan. Ya, saya melayani Tuhan di Gereja Kristen Bersinar Kelapa Gading. Dan saya sudah menikah, punya anak 2. Yang satu sudah kuliah, yang satu masih kelas 1 SMA ya. Puji Tuhan, saya kira cukup perkenalannya. Dan beberapa minggu yang lalu kalau saya tidak salah, saya ada di toko buku Immanuel, Bapak Gembala menghubungi saya, Michael, ya boleh melayani di tempat ini. Saudara, yang namanya melayani kita selalu siap. Amin. Ya, walaupun saya juga ada gereja lokal, saudara, yang ibadahnya jam 10. Tapi saudara, ya saya pas koordinasi dengan gembala, semuanya aman sehingga saya boleh melayani di tempat ini. Amin. Karena saya rindu juga menjadi berkat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Dari wajah-wajah Bapak Ibu sekalian sangat memberkati saya. Amin. Wajah yang penuh sukacita. Banyak yang wajah kayak Tuhan Yesus waktu mau disalib, mukanya sampai kayak berdarah-darah. So, ini sukacita wajahnya. Mungkin karena hari kemerdekaan kali ya. Ini kayaknya merdeka. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak tergerak untuk mengkhotbahkan tentang kemerdekaan Kristen, karena saya percaya minggu kemarin semua sudah dengar khotbah tentang merdeka. Benar ya? Ya. Indonesia merdeka dari yang mana, saudara? Merdeka dari Belanda, betul ya? Merdeka dari Jepang. Jadi Indonesia sudah merdeka, tapi Indonesia belum merdeka dari apa? Korupsi, kolusi, nepotisme, benar ya? Belum merdeka dari kemiskinan, kebodohan. Ya. Makanya di luar sana saya bilang tadi susah sekali, saudara. Zaman sekarang itu zaman yang sukar. Ya, makanya saya ingat firman Tuhan ini, saudara. Karena apa? Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini mengalami terobosan di masa sukar. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya banyak sekali menerima telepon dari, dulu ada bekas jemaat kami, telepon selalu, Pak Ekel, tolong Pak Ekel, nih saya lagi kesulitan. Jadi begini Bapak Ibu, waktu dia WA, saya wah sudah lama nggak WA ini orang ini ya, saudara. Waktu dia WA saya senang sekali. Saya pikir wah dia mungkin
mau undang atau apa ya untuk ya mungkin ketemu atau gimana. Ternyata di situ dibilang, Pak Ekel tolong bantu Pak Ekel. Wah, kenapa Bu? Ya ini dia katanya kesulitan segala macam lah pokoknya bla bla. Padahal sudah lama nggak beribadah ke gereja kami. Dia melalang buana kemana-mana, ketika sulit datang kembali ke gereja asal ya. Biasakan jemaat begitu ya. Di sini sih enggak. Ya, saya lagi ngomongin jemaat yang di sana ya. Mana-mana saudara, waktu dia happy dia nggak tahu kemana saudara. Tapi ketika dia sulit, dia ingat. Udah gitu bukannya ingat gembala, dia ingat pengerjanya saudara. Ya ingatlah saya saudara ya. Ya itulah nasib pengerja saudara. Karena memang kadang-kadang pengerja kan lebih touch dengan jemaat ya. Karena ya saya memang orangnya senang berkunjung ke jemaat. Jadi sangat dekat dengan jemaat. Sehingga kalau sulit mereka telepon ke saya saudara. Nah saya bingung, dia kirim foto. Saya pikir wah warnanya kan saudara biasa terima transferan nggak? Kalau belum saya transfer nanti. Jadi ada WA saudara kadang-kadang yang ke BCA kan ketahuan. Saudara pas itu saya lihat, saya kira dia mau tunjukin bahwa Pak Ekel sudah ditransfer buat Bapak. Ternyata dia tunjukin kalau nomor rekeningnya kosong. Angkanya saudara 7 tapi cuma 3. Berapa itu saudara? 777 rupiah saudara ya. Wah aduh saudara, angkanya sempurna, benar ya? Angka 7. Tapi saya bilang sempurna banget penderitaannya saudara ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dia bilang, dia tunjukin terbuka banget saudara. Ya itulah saudara. Jadi banyak sekali. Dan saya kadang-kadang pagi-pagi saya suka makan bakmi. Bukan bakmi sih. Kalau bakmi kan ada babinya ya. Ini mie ayam yang pinggiran lah saudara ya. Karena saya senang itu mie ayam yang abang-abang itu nggak berminyak. Kalau yang bakmi kan agak banyak minyak saudara ya. Jadi kalau mie ayam biasa kan makan 2 piring nggak terasa, bener. Jadi saya suka itu dan ngobrol-ngobrol dengan tukang bakmi. Dia bilang, Pak Pendeta, walaupun dia muslim, dia panggil saya Pak Pendeta. Pak Pendeta, sekarang tuh susah ya Pak. Saya bilang, ya yang banyak uang sih oke-oke aja ya. Seperti jemaat di sini, saya lihat oke-oke aja. Bagus semua saudara. Tapi saya nggak tahu mungkin Bapak Gembala seluruh ya. Jemaat itu berpakaian rapi. Karena saya biasa khotbah di tempat lain, ada yang bajunya berkelar ya. Yang ada yang pokoknya ya ini menapis kan saudara. Senang lihat ya saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya pokoknya saya jemaat Tuhan di sini, tempat ini saya jadi semangat saudara. Makanya nyanyi tadi saya juga semangat. Kalau panjang ngobrolnya, kita langsung ke sini saudara, karena saya juga kalau boleh cepat ke sana saudara. Tapi sampai selesai. Nah, kita mau lihat satu firman Tuhan. Ini lagu, satu lagu yang diciptakan kalau nggak salah Pak William ya. Lagunya begini saudara, di dalam kitab apa? Yesaya pasal 54 ayat 2 dan ayat yang ketiga bilang apa? Jangan luka gitu. Lagunya gimana? Lagu ini. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan koko patok. Refnya bilang apa? Sebab engkau kan menembak ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu ya. Jadi kita mau lihat dalam kitab Yesaya pasal 54 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya. Nggak apa-apa kita baca sekali lagi ayat ini. Senang ya baca Alkitab ya, daripada kita baca WA ya, pusing kan kadang-kadang. Kita baca firman Tuhan. Dia bilang ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko-koko patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Kita lihat ayat ini di dalam Alkitab bahasa Inggris ya. Coba next, itu ada kitab The Message ya. Kitab The Message ini jarang ada di handphone ya, karena memang ini kitab berbayar. Bukan saya bilang Bapak Ibu nggak ada uang, bukan. Tapi maksudnya kita kan senang biasanya yang gratis, benar nggak ya? Ini
bayar soalnya saudara kalau kita mau download saudara ya. Ya. Ya kita baca ayat ini saudara ya, dia bilang gimana? Clear lots of ground for your tents, make your tents large, spread out, think big, use plenty of rope, drive the tent pegs deep. Ayat 3 bilang apa? You are going to need lots of elbow room for your growing family. You are going to take over whole nations. You are going to resettle abandoned city. Ya, itu kira-kira kalau dalam bahasa Inggris saudara. Artinya sih gampang saudara ya. Baca aja di Alkitab yang tadi sudah kita baca. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa saya ambil kitab The Message ini? Itu jelas sekali. Nanti saya akan uraikan. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan sebab engkau akan mengembang. Saudara bayangkan keadaan bangsa Israel pada waktu itu keadaan yang sangat sulit. Mungkin sama dengan zaman sekarang, benar ya? Israel sedang mengalami serangan ya, banyak negara benci dengan Israel ya, tekanan demi tekanan. Tapi pada zaman Yesaya mereka juga mengalami hal ini, tetapi itu akibat ulah mereka sendiri. Ya. Saudara, kalau saudara belajar sejarah Israel, saudara baca sejarah Israel gampang sekali. Ketika umat Israel mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan, selalu Israel itu bisa menguasai musuh. Israel selalu menang dalam peperangan. Tetapi satu hal, ketika mulai mereka menyembah berhala, perhatikan di situ mereka mengalami banyak sekali kekalahan. Ya. Makanya saudara, keadaan dalam Yesaya 54 ini saat itu Israel dalam keadaan tertekan. Ya. Tapi mari kita melihat ayat yang ketiga tadi, janji Tuhan di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel. Firman Tuhan katakan apa? Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Saudara, kalau kita dalam keadaan enak ya, dapat firman Tuhan seperti ini cocok, relevan, benar gak? Tapi kalau dalam keadaan menghadapi masalah yang berat, mengalami begitu banyak tekanan, datang firman Tuhan, engkau akan mengembang ya. Sampai dengan waktu saya khotbah di tempat ini pertama tentang Abraham, jelas-jelas Sarah sudah tua, di situ bilang kamu akan punya anak. Itu masuk akal nggak saudara? Sama dengan keadaan bangsa Israel. Mari kita lihat ayat yang ketiga dikatakan sebab engkau akan mengembang. Kata mengembang ya, next slide. Kata mengembang di dalam bahasa Ibrani ya ditulis dengan kata paras. Kata apa saudara? Paras yang dalam bahasa Indonesia itu artinya menerobos ya. Jadi ada satu janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya. Yang tadi saya katakan saat itu Israel sedang menghadapi masa-masa yang buruk. Nah saudara, bangsa Israel dalam kondisi terburuk, dan ketika Tuhan memulihkan, maka salah satu janji yang Tuhan berikan apa? Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya. Artinya engkau akan mengalami terobosan ya. Terus selanjutnya dalam kitab The Message dikatakan bahwa engkau tentang pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan. Makanya saudara, kitab Yesaya 54 ini ada kata kunci. Yang pertama tadi terobosan, yang kedua ada growing family, tadi ada pertumbuhan, dan yang ketiga dalam kitab The Message tadi dikatakan you are going to take over. Kenapa saudara? Jadi mereka akan mengambil alih, karena tadi saya katakan Israel sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sulit. Tetapi dikatakan engkau akan mendiami tempat-tempat. Jadi tempat-tempat yang tadinya milik bangsa Israel itu sudah diduduki musuh. Tapi firman Tuhan katakan you are going to take over. Artinya engkau akan mengambil alih kembali tempat-tempat itu. Ya, ini luar biasa saudara. Ada janji Tuhan 3 buat bangsa Israel ya. Tiga kata kunci: terobosan, pertumbuhan, pengambil alihan. Ya, ini janji yang Tuhan berikan. Ya. Enak saudara, di dalam kehidupan kita kalau kita selalu ingat janji Tuhan, benar ya? Wah, kalau kita ingat janji Tuhan, wah enak sekali, terima kasih Tuhan, janjimu ya dan amin. Tapi saya mengatakan kita jadi orang Kristen, jangan hanya hidup karena janji Tuhan. Ya, saudara paham ya? Jangan saudara hanya ingat janji Tuhan, tetapi selalu ingat juga apa? Ini 2 hal dalam kita mengikuti Tuhan. Ada janji, ada perintah. Cuma orang condong lebih senang apa saudara? Janji ya. Saya pernah cerita di sini seorang pembantu baru masuk aja ya. Baru tuan rumahnya bilang, nanti kalau kamu baik-baik mengerjakan tugasmu di rumah ini, kamu saya berikan motor setelah 2 bulan kau bekerja. Pembantu bilang yes. Wow, dia bekerja hari pertama, minggu pertama,
Dia datang ke bosnya, Pak, benar kan kalau 2 bulan saya kerja yang baik, saya dapat motor kan? Dia ingat-ingat janji itu. Bekerja sih semangat, tapi cuma ingat janjinya, tapi kerjanya nggak becus. Ya, 1 bulan kerja nanya lagi, Pak, benar kan janji kemarin 1 motor untuk 2 bulan? Ya, bosnya senang, ya, oh ini semangat kerja, tapi kok kerjanya nggak sesuai. Ingat bulan kedua sampai bulan ketiga juga dia bilang, benar nggak motor itu? Jengkel nggak yang bosnya ini saudara? Kerjanya nggak beres, cuma ingat-ingat janji. Ya, makanya saya bilang, jadi orang Kristen jangan hanya ingat-ingat janji. Ya, katakan kiri kanan, jangan ingat-ingat janji doang. Ya. Ini saudara kadang-kadang jarang ditekankan. Wah, kita hidup pakai janji, benar. Tapi yang terpenting lakukan apa? Perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan yang dikedepankan. Ya. Nah, bangsa Israel di tengah-tengah kesulitan mereka datang janji Tuhan. Kamu akan mengembang, kamu akan bertumbuh, kamu akan ambil alih wilayah-wilayah itu. Saya percaya bangsa Israel senang pada waktu itu. Ya. Nah, saudara, kita mau lihat dulu 3 janji Tuhan. Ya. Yang pertama tadi ada terobosan, menerobos. Jadi begini saudara, menerobos itu artinya ketika seseorang mau berada di satu tempat tapi ada penghalang. Ketika dia lewati penghalang itu namanya menerobos. Ya, artinya begini saudara, janji Tuhan kepada bangsa Israel, aku akan menghancurkan penghalang-penghalang sehingga engkau bisa menerobos, engkau bisa mengambil jalan yang lebih cepat. Ya, jadi Tuhan janjikan bahwa semua penghalang-penghalang, jadi termasuk dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak penghalang. Dikatakan di sini, aku akan menghancurkan penghalang-penghalang itu. Ya, berapa banyak di antara kita bekerja, selalu telepon gembala, Pak, kok saya selalu susah ya? Karena banyak penghalang. Tapi janji Tuhan pagi hari ini, aku akan menghancurkan penghalang-penghalang di dalam kehidupan rumah tanggamu. Amin. Ya. Kamu akan bisa menghadapi masalah yang baik di pekerjaan, dimanapun kau berada. Jadi ketika Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, maka penghalang-penghalang yang menghalangi hidup kita, yang membuat kita tidak bisa maju, yang membuat kita tidak bisa bertumbuh, ya, dikatakan Tuhan akan menghancurkan penghalang-penghalang itu. Aku akan mengalahkan penghalang-penghalang itu sehingga kamu akan masuk pada percepatan. Wah, enak banget saudara. Sehingga kita bisa sampai pada destininya Tuhan. Ya, jadi yang pertama saudara apa? Kita semua penghalang akan dilalukan oleh Tuhan. Jadi kita bisa menerobos. Kita harus tangkap ini saudara, roh kita ya, agar supaya kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Saudara, sekarang itu sulit sekali saudara ya, di mana-mana susah ya. Memang sih saudara, kita orang Kristen kan selalu memperkatakan iman, benar gak? Kalau orang Manado bilang, walaupun dunia resesi, tapi kita tetap resepsi. Yaitu orang Manado, susah-susah tapi makannya enak terus saudara ya. Itu perkataan iman saudara. Tapi jangan makan resepsi sekarang, besoknya utangnya ditinggalin. Dan gak boleh saudara ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita akan mengalami terobosan, penghalang-penghalang akan kita terobos, kita akan mampu mengalahkan penghalang itu, ya. Dan saya percaya perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saya nggak mau lama-lama di janji, ya, karena saya nggak mau mengubah janji. Ya, tahu nggak? Tuhan itu pernah nggak lupa dengan janjinya? Ada nggak lagunya? Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu apa? Pegang janjinya. Ya kan? Yang suka bohong siapa? Yang suka lupa siapa? Kita. Ya, Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dia selalu ingat janjinya. Ya. Makanya jangan ingat-ingat janji. Udahlah, kita lakukan aja bagian kita. Lakukan perintah Tuhan, janji itu kita akan dapat. Ya. Dulu saya pernah contohkan di tempat ini. Kalau orang cuma ingatnya janji, ya, itu sama dengan orang yang selalu ingat haknya. Makanya demo-demo itu karena mereka mau menuntut hak mereka, benar kan? Tapi mereka tidak melakukan apa? Kewajiban mereka. Hak dan kewajiban. Masih ingat waktu itu saya bilang, jangan suka kedepankan hak. Ya. Mari kita kedepankan kewajiban kita, ya. Apa yang jadi kewajiban kita, kita lakukan, ya. Kalau orang cuma ingat-ingat hak, sama dengan ibu-ibu pakai hak tinggi, benar ya. Tapi haknya, karena dia suka nuntut hak, haknya yang di depan. Ada nggak ibu yang pakai hak tinggi di sini? Ya.
Waktu dia pakai hak tinggal, haknya yang di depan, jalannya gimana saudara? Susah, pincang. Yang benar hak itu taruh di katakan kiri kanan. Hak taruh di belakang, kewajiban kamu jalankan. Amin saudara ya. Supaya seimbang, jalannya enak ya. Ibu bisa begini. Tapi kalau begini, lo bagaimana saudara, jalannya nggak enak saudara ya. Next, poin yang kedua, janji Tuhan untuk umat Israel, kamu akan mengalami pertumbuhan ya. Saudara, pertumbuhan ini berbicara tentang peningkatan. Pertumbuhan ini berbicara tentang bagaimana kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan ya. Pertumbuhan berbicara tentang diperbanyak sampai maksimal ya. Ini janji Tuhan buat bangsa Israel. Jadi ketika Tuhan memulihkan kita, Tuhan tidak mau kita dalam keadaan biasa saja. Amin. Ya, kita harus luar biasa. Kita harus diperbesar kapasitas kita ya. Jadi harus mengalahkan rintangan, maka kita akan diperbesar kapasitas kita. Artinya kita mengalami pertumbuhan ya. Saudara bayangkan, kita sudah bergereja sejak lama tapi kok gak bertumbuh. Imannya begitu terus ya. Sama orang yang di sebelah marah, ngambek ya. Sama gembala ngambek, akhirnya gak ibadah saudara ya. Bikin malu saudara, sudah lama jadi Kristen kok ya, gak ada pertumbuhan. Katakan kiri kanan lagi, bertumbuh kamu ya, supaya dia bertumbuh. Saya juga kan banyak orang cuma bisa kamu. Sekarang saya juga harus bertumbuh supaya kita dewasa. Yang ketiga, janji Tuhan untuk umat Israel yang ketiga adalah take over ya, atau pengambil alihan. Saudara, kalau pengambil alihan ini bicara tentang otoritas. Apa saudara? Tadinya kita sudah orang punya, ketika kita ambil alih, kita punya otoritas atas tanah itu. Kita punya otoritas atas wilayah itu ya. Sehingga saudara, mereka yang tadinya menguasai kota itu ya, yang tadinya kan kotanya sunyi sepi, sekarang kita ambil alih sehingga mereka memiliki otoritas ya. Ini Tuhan janjikan kita nanti punya otoritas. Kenapa saudara? Karena banyak di antara kita kehilangan otoritas ya. Kita bukan punya wilayah kayak bangsa Israel, bukan. Tapi kita kadang-kadang saudara kehilangan otoritas ya. Suami kehilangan otoritas. Karena apa? Takut istri. Kalau dia duduk sama istrinya langsung bilang, saudara ya. Ini saudara, kadang-kadang bapak-bapak kehilangan otoritas. Kenapa? Lebih berperan istrinya ya. Itu salah juga, kenapa gue duduk sama istri ya. Tadi gini lagi saudara ya. Tapi saya bilang kan yang bukan di sini, dia di Israel saudara ya. Nah, banyak istri suka merebut otoritas suaminya ya. Bukan karena saya laki-laki saya ngomong demikian saudara ya. Ada nggak seperti itu? Banyak istri yang suka merebut otoritas suaminya. Nggak ada yang ngaku. Kenapa? Takut kan sama istri di samping ya. Takut saudara ya. Jadi saudara, berapa banyak wanita mengambil otoritas pria, dan banyak pria hidup tanpa otoritas ya, sebagai laki-laki. Ada nggak saudara yang seperti itu? Banyak pria kehilangan otoritas, banyak orang tua kehilangan otoritas terhadap anaknya. Kenapa? Orang tua perintah anaknya nggak dengar. Ada nggak saudara lihat seperti itu sekarang? Apalagi dengan zaman gadget ini saudara. Ya, kita orang tua kayak kehilangan otoritas terhadap anak. Saya di rumah, anak-anak saya, kalau saya bicara mereka mesti lepas ya. Nggak tahu, saya mau bilang saya muka galak, saya galak nggak sudah kalian dari muka. Tapi anak-anak itu nurut aja kalau saya bilang lepas ya handphonenya, kita mau misalnya mau besok doa. Saya marah kalau sudah bilang begitu, terus tiba-tiba mereka masih tar. Saya bilang namanya game main handphone itu tuh nggak ada waktu, nggak ada habis-habisnya ya. Makanya saya bilang, ketika saya bilang mari kita berdoa malam, saya suka langsung lepas. Dan saya sudah praktekkan itu, akhirnya mereka terbiasa dengan hal itu. Jadi jangan sampai kita orang tua tidak punya otoritas terhadap anak kita ya. Anak bisa apa lah, karena memang bapaknya juga main handphone, nggak apa-apa, bapak main handphone, tapi tetap anak itu harus ya tunduk sama orang tua ya. Makanya jangan kita orang tua kehilangan otoritas. Memang kita harus jadi contoh ya, supaya anak juga ikutin ya. Jadi ini saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga anak-anak sekarang suka melawan ya. Mengapa? Karena kehilangan otoritas. Banyak pelayan Tuhan juga kehilangan otoritas ya. Otoritas apa? Otoritas atas dosa, otoritas atas sakit, otoritas atas segala sesuatu. Kita kehilangan otoritas ya. Waktu 2 bulan lalu kami kedatangan tamu dari Amerika.
Dia jelaskan bagaimana cara mendoakan orang sakit. Karena banyak pendeta mendoakan orang sakit, dia nggak yakin sembuh atau tidak. Itu namanya kan hilang otoritasnya. Padahal sebenarnya kita percaya itu sembuh. Karena begini, kami dapat pelajaran. Makanya saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan perlengkapi saya dengan karunia kesembuhan, saya juga mau berdoa supaya jemaat itu mengalami kesembuhan. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang sakit harus doa dengan otoritas. Dalam nama Yesus, jangan begini, dalam nama Yesus, atau iblis engkau keluar. Lucu saudara, yang namanya punya otoritas dia di atas, benar gak? Keluar kamu iblis, jangan keluar kamu iblis. Berarti yang kuat siapa? Iblis, karena dia di atas ya. Maka jangan salah kalau berdoa. Doanya kenceng-kenceng tapi posisinya salah saudara ya. Ya kita percaya bahwa iblis itu ada di bawah telapak kaki kita. Usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Wah, kami diberikan pelajaran saudara ya. Seminar 2 hari. Bagus juga itu saudara. Ya bagus itu kalau kita buat ya. Wah itu pelajarannya itu simpel sekali. Jadi orang China yang tinggal di Amerika. Ya, jadi dia bagus sekali, tapi bisa bahasa Indonesia. Saya juga bingung, orang China asli tinggal di Amerika bisa bahasa Indonesia. Jadi waktu dia menjelaskan enak saudara ya. Coba saudara lihat dalam Markus 16 ayat 17, bilang begini. Markus 16 ayat 17 bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini bicara tentang otoritas. Kita semua diberikan otoritas oleh Tuhan. Makanya kita doa, nggak usah tunggu-tunggu Bapak Gembala. Kita juga punya otoritas. Doakan orang yang sakit. Ya, orang sakit itu akan sembuh. Ya. Jadi kita diberi kuasa untuk menginjak kalajengking. Tapi jangan saudara sengaja misalnya ada racun saya mau minum. Tuhan bilang nggak apa-apa kan? Jangan juga saudara. Artinya begini, kalau orang mau meracuni kita tapi kita tidak tahu, Tuhan akan lalukan. Tapi kalau sudah tahu-tahu itu racun, jangan, kata kiri kanan, jangan ya. Gak boleh saudara ya. Jangan mencoba ya. Nah, inilah 3 hal yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel. Yang pertama apa? Terobosan. Yang kedua apa? Pertumbuhan. Yang ketiga apa? Pengambil alihan. Pertanyaannya, next slide. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk mengalami 3 hal ini? Saudara mau kan? Tadi mengalami terobosan, pertumbuhan, pengambil alihan. Ada 4 hal. Ini yang dihafal. Diingat baik-baik. Jangan cuma ingat-ingat yang 3 tadi. Ini yang terpenting. Ada 4 hal yang akan kita belajar. Next slide. Yang pertama tadi saudara dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu. Dalam bahasa Inggris tadi di kitab The Message dikatakan apa? Clear lots of ground for your tents, saudara ya. Perhatikan di situ ada kata clear, artinya apa? Saudara tahu sampo clear? Sudah nggak ada yang pakai, saudara. Clear, ya bersih, ya. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita menerima janji Tuhan harus bersih, harus ada pembersihan di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau dibersihkan, maka saudara kita bisa buat tenda yang besar tadi dikatakan ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi untuk kita mengalami 3 hal di atas tadi, pertama pembersihan. Contoh begini Bapak Ibu, kalau akan buat jalan tol ya, misalnya jalan tol Jakarta Sukabumi, Bogor Sukabumi ya. Sekarang kan sudah ya, sudah bagus. Siapa yang sudah pernah lewat tol Sukabumi? Ya, dulu saya ingat ke Sukabumi cuma mau pergi makan bakmi, saya jalan dari Jakarta itu 7 jam. Karena apa? Karena lebaran. Macet total sudah. Cuma mau makan mie terkenal di Sukabumi itu mie dekat apa tempat sembahyangnya orang Buddha itu. Mie apa namanya? Sudah lupa saya. Pokoknya 7 jam kalau ke sana. Sekarang kalau ke sana 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam kalau cepat juga boleh. Ya. Naik tol ke sini sejam, baru dari Bogor ke itu sejam. 2 jam nyampe saudara kalau kita cepat. Nah, contoh akan membuat jalan tol. Yang pertama dilakukan oleh pengembang apa sih kalau buat jalan tol? Siapa yang tahu? Misalnya mau buat jalan tol, yang pertama dilakukan apa? Hah? Ada yang bilang doa dulu Pak, peletakan batu. Iya itu kita.
Kalau pemerintah nggak ada doa-doa begitu, saudara. Ikut agama mana buat jalan tol? Nggak ada agamanya itu. Ya. Jadi waktu buat jalan tol yang pertama dilakukan apa? Pembersihan, ya, pembebasan tanah. Membuat jalan tol tapi tanah orang yang nggak boleh, saudara. Pembebasan tanah. Mengapa? Karena tidak mungkin kita buat jalan tol kalau masih ada rumah, masih ada pohon, ya bagaimana mau buat jalan tol, ya? Harus dibersihkan, pembebasan tanah. Ya. Di dalam kehidupan kita yang pertama dilakukan apa? Pembersihan juga dalam hati kita. Amin. Saya aja waktu mau khotbah sedang Tuhan, suci kuduskan hati saya supaya firman yang saya sampaikan jadi berkat buat jemaat di tempat ini. Pembersihan, saudara. Ya. Jadi ketika Tuhan membersihkan kehidupan kita, izinkan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang tidak benar, yang menghalangi lawatan Tuhan itu disingkirkan. Ya. Saya percaya semua kita ingin dilawat Tuhan. Singkirkan semua yang menghalangi itu, karena akan membangun sesuatu yang lebih baik. Nah, saudara, setelah pembersihan, apa saudara yang dilakukan oleh pengembang? Apa saudara? Mereka bersihkan, Pak Haji, ini rumahmu, kamu geser. Bisa nggak geser doang begitu, Pak Haji? Yang punya tanah ini geser, bisa nggak? Nggak bisa, kita harus apa? Bayar tuh Pak Haji punya tanah. Ya, waktu Tuhan lakukan pembersihan dalam kehidupan kita, kita juga ada bayar harganya, benar nggak? Kamu nggak pernah ikut doa, habis jamnya sama dengan jam badminton saya. Bayar harga, lepas itu badminton, kamu ibadah, ya kamu ikut komsel. Saya juga demikian, saudara. Saya kalau main badminton tuh hari Senin. Tadinya saya sudah memang komitmen, kalau hari Senin itu karena hari libur pendeta, ya saya juga nggak mau terima pelayanan. Betul, saya nggak mau terima. Jadi kalau dari luar panggil, Pak mau pelayanan, enggak. Menurut saya begini. Kalau yang manggil dari luar itu enggak cenderung pelayanan, lebih pada pencarian. Benar nggak, saudara? Mengerti maksud saya? Kalau pelayanan itu kalau gereja lokal, kalau jemaat yang telepon, Pak Ekel, anak saya sakit, itu saya harus tinggalkan tuh badminton. Itu namanya pelayanan. Kalau saya kan saya bisa main musik, saya bisa main gitar, main keyboard, bisa WL, ya, bisa khotbah. Jadi kalau mereka panggil tuh bisa aja sama saya main musik atau apa. Apakah saya mau bilang itu pelayanan, sedangkan itu pemberkatan rumah jemaat mana gitu? Itu nggak pelayanan, lebih cenderung pada apa? Pencarian. Setelah itu kan kita kerja itu. Ya, pendeta kan nggak mungkin kerja lain, memang kerjanya bagiannya itu. Itu bagian dari kerja. Kalau pelayanan itu, makanya kita harus bisa memilah-milah mana pekerjaan, mana pelayanan. Kalau Bapak Ibu yang di kantor, ya pekerjaan jelas di kantor. Tapi sekarang kalau hamba Tuhan gimana? Harus juga ada pembagian. Ya, kalau di gereja lokal saya concern sekali dengan jemaat panggil dulu jemaat kami Jatinegara kebanjiran, saya ikut, saudara, bantu karena memang itu namanya pelayanan, ya. Makanya kadang-kadang di gereja kalau ada jemaat datang, Pak tolong dong Pak doakan gini, saya tanya, ibu dari gereja mana? Karena kami di Kelapa Gading itu kan terbuka sekali, ya. Apalagi kami kan ada pelayanan kemis, orang dari gereja manapun tuh suka doa Kamis di tempat kami. Ya, lucunya mereka punya gembala, kenapa tak panggil gerejanya mereka yang mendoakan yang sakit, ya? Masa kalau ucapan syukur rumah baru dia panggil gembalanya, gila dia sakit dia panggil pendeta yang lain, nggak cincai dong sebenarnya. Saya begitu, bukan saya nggak mau layani. Ibu ada gembala kan, silakan pergi ke gembala. Bukan nggak mau layani, kecuali yang gembalanya memang sama sekali nggak bisa, ya apa boleh buat. Saya selalu begitu, nggak mau siapa-siapa aja, karena kami, waduh, di gereja kami tuh karena kan yang pakai gereja kami juga ada gereja Betani, sorenya ada GPDI, dulu ada malamnya GBI. Masa semua saya harus terima? Karena kan saya yang stay di situ. Yang pinjam gereja itu udah pergi kemana? Orang datang di tempat kami dari gereja mana? Tiberias, dari mana? Tampak Siri, ada juga banyak, saudara. Jadi kan saya harus milah-milah. Jadi ini saudara kasih Tuhan. Next, banyak sekali ngomong di situ, ya. Nah, yang berikut dikatakan, kita lihat poin yang pertama tadi apa? Pembersih. Nah, yang kedua kita lihat Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat 5. Dikatakan begini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Dikatakan ayat 4, setiap lembah harus ditutup,
Dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit yang menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Ayat 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ini menarik sekali. Menarik sekali Yesaya memakai kata persiapkan jalan untuk Tuhan. Cocok dengan contoh saya tadi ya, buat jalan tol supaya cepat kita pergi ke Sukabumi. Jadi ini saudara, dia bilang apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan ya. Kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis highway. Highway itu sama dengan jalan tol ya, jalan bebas hambatan. Jadi highway itu apa? Jalan tol untuk apa? Untuk mempersiapkan kemuliaan Tuhan, untuk mempersiapkan lawatan Tuhan. Saudara ingin dilawat Tuhan, amin. Persiapkanlah jalan itu, kata firman Tuhan. Persiapkanlah jalan itu ya. Ya, sama seperti tadi ya, orang mempersiapkan jalan tol, dia mempersiapkan jalan bebas hambatan. Maka apa yang harus disiapkan untuk membuat jalan tol? Poin pertama tadi pembersihan. Yang kedua, ayat firman Tuhan tadi bilang apa? Ada kata lembah-lembah harus ditutup. Bayangkan, buat jalan tol tapi jalannya itu, waduh, kalau lembah itu di atas atau di mana? Oh, lembah itu di bawah. Jadi dikatakan sini lembah-lembah harus tutup supaya jalannya enak. Kalau jalannya begini, kayak di Gorontalo kalau saya nggak salah yang dari Kota Mobagu, itu jalannya bisa begini muncul 20 kilo jalan muncul lagi, itu nggak enak jalannya saudara. Kalau jalan tol, jalan bebas hambatan itu lurus kan enak sat gitu ya. Makanya saudara, untuk mengalami lawatan Tuhan, lembah-lembah itu harus ditutup. Lembah itu adalah bagian terbawah ya. Nah, kalau membuat sebuah jalan, maka lembah itu harus ditutup dengan tanah. Nah, sekarang kalau bicara tentang kehidupan kita ya, ketika kita merindukan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka bagian terendah dalam hidup kita harus ditutup. Artinya apa saudara? Kerohanian kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Bayangkan kalau standar kerohanian kita di bawah, ya bagaimana? Makanya dia bilang harus ditutup supaya lawatan Tuhan itu terjadi ya. Naikkan standar kerohanian kita. Saya selalu kalau dalam pujian penyembahan saya bilang, Tuhan naikkan standar iman kami, naikkan. Jadi jangan nyembahnya cuma haleluya tapi dia matanya kemana-mana. Saya bingung, ibadah kami kemis itu worship 2 jam, nggak ada khotbah. Tapi ada yang datang cuma bengong-bengong, yang lain sudah nyembah kan 2 jam penyembahan saudara. Wah, kami rasakan hadirat Tuhan. Tapi yang lain cuma ada bapak-bapak lagi datang. Lihat di sana kemarin, saya juga bingung nih bapak ini mau cari apa? Memang di gereja ada apa yang menyembah saudara ya? Jadi di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, lembah-lembah harus ditutup, artinya kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Kerohanian kita sesuai dengan standarnya Tuhan, penyembahan kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya. Ibadah kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan, pemberian kita harus sesuai standarnya Tuhan, penyembahan kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Ya. Saya senang tadi kita waktu ibadah, ya ada 3 lagu penyembahan. Tadi saya pikir nggak ada praise kali ini. Tapi komplit saudara. Ada pray, ada worship, ada praise. Tapi worship itu banyak saudara. Itu bagus saudara ya. Ya. Saya kalau bayar juga kadang-kadang nggak ada praise. Saya mau penyembahan aja, saya mau khotbah, nggak apa-apa juga saudara. Makanya standar penyembahan, standar kerohanian kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Maka saudara, kapasitas kita akan diperbesar. Ya. Jadi ketika lembah itu ditutup, maka jalan itu bagus saudara. Jadi poin yang pertama pembersihan, poin yang kedua apa? Lembah-lembah harus ditutup, artinya apa saudara? Standar kerohanian kita harus sesuai dengan standarnya Tuhan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga tadi ada kata tanah yang berbukit harus dipangkas. Jadi untuk membuat jalan maka tanah yang berbukit harus dipangkas. Ya, mau buat jalan tol tapi jalannya tinggi saudara ya, ada gunung. Ini berbicara tentang apa saudara? Kalau saudara mau mengalami lawatan Tuhan apa? Yang tinggi-tinggi itu dipangkas. Apa itu saudara? Kesombongan kita dipangkas oleh Tuhan ya. Pride kita, selalu kita kan wah ya, pokoknya sombong itu ada saudara. Itu sih bukan di sini juga. Yang sombong-sombong itu kan. Tapi yang sombong itu lagi lihat saya. Enggak juga saudara ya. Jadi ini saudara kasih dalam Tuhan. Supaya rata ya, tanah berbukit dipangkas, bukit dan gunung-gunung. Ini
adalah bagian tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, ini berbicara tentang kesombongan kita. Ya. Tuhan berkata, aku akan melawat engkau, namun apa? Kesombongan apa? Harus dihancurkan. Inilah harga yang harus kita bayar. Ya. Saya ada teman saudara, dia punya harta saudara, aduh, minta ampun saudara, banyak saudara. Saya mau cerita, pasti saudara tahu juga salah satunya. Jadi kalau saudara pergi ke Bogor, tanah di sebelum Ciawi itu ada Sumber Rekor Bogor, itu salah satu itu punya dia. Dan sudah masuk di koran, sudah ketemu pemiliknya. Pemiliknya itu di jemaat kami saudara. Sudah 8 tahun sudah diurus, akhirnya muncul di koran. Karena sudah dikuasai oleh pemerintah Bogor, tapi sekarang ketahuan di Badan Pertanahan Nasional bahwa ini yang punya ini orang Manado. Waduh, diurus-urus, wah, dan banyak kan tanah dia saudara. Ada yang 6 hektar di Jonggol, bahkan ada yang di dekat Serpong sana saudara, 32 hektar. Bayangkan saudara, tanah 32 hektar di sebelum Serpong itu apa ya? Itu saudara, bayangkan kali aja saudara, itu bukan cuma ratusan miliar, triliun duitnya saudara. Kalau dicari saudara, tapi saudara 8 tahun diurus-urus tuh belum gol-gol. Yang megang saudara, yang itu bukan cuma apa saudara, Pak Menteri apa punya orang saudara, tapi susah saudara. Karena saya lihat orang ini dia sudah punya planning. Nanti kalau gua dapat uang, dia gol ini gua mau ke Paris ini, pokoknya dia apa semua saudara. Tapi tidak ada satupun untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Padahal dia itu melayani Tuhan di gereja, ya. Bahkan dia bilang, gua mau tunjukin ke keluarga gue. Begini. Ini saudara hal-hal yang menghambat saudara. Saya boleh bilang begitu karena dia udah sharing kemana-mana, ketemu pendeta mana dia sharing, Pak doakan saya Pak, tanah saya doa. Padahal jelas banget sudah itu yang milik mereka. Sudah, tetapi Tuhan tidak berikan. Kenapa? Pride, kesombongan. Ya. Bahkan dia bilang, nanti saya mau beli mobil, karena saya hobi mobil, dia tanya ke saya, ini aduh, zaman begini, kamu kan selama ini sudah hidup melayani Tuhan. Ya kadang-kadang kalau melayani kan kadang-kadang susah, kadang-kadang makannya tempe. Sekarang tiba-tiba kamu langsung begitu kan nggak baik. Saya bilang pelan-pelan aja, kalau boleh nggak usah lah, kita sudah hamba Tuhan, nggak usah kayak gitu-gitu. Miliknya saudara, mobilnya yang mahal banget saudara, kan aneh saudara. Boleh aja sih kalau punya, tapi kan harusnya kalau kita sudah di dalam Tuhan, itu tuh sudah tidak mempengaruhi kehidupan kita. Amin. Ya. Saya percaya di tempat ini banyak yang mendapat berkat banyak. Ya, jangan terlalu yang wow. Ini saudara, jadi kesombongan dipangkas. Lanjut, tinggal 10 menit. Dikatakan apa? Poin yang keempat. Yang pertama tadi apa? Pembersihan. Yang kedua apa? Sesuai standar Tuhan ya hidup kita. Yang ketiga, kesombongan. Tanah itu harus dipangkas supaya jalan tol itu bagus. Yang keempat, tanah yang berlekuk-lekuk harus diluruskan. Bayangkan bikin jalan tol, jalannya bengkok-bengkok begini saudara. Sama dengan jalan yang di Padang itu ya. Apa namanya itu? Kelok 9, sama ada yang satu yang suka celaka-celaka itu. Yang dia naik langsung kiri, ini banyak sekali truk yang celaka di situ. Lupa saya namanya. Bayangkan ada YouTube-nya itu saudara. Ramai orang nonton. Ya. Jadi saudara, jalan yang berkelak-kelok itu harus diluruskan. Jadi begini saudara, banyak orang yang hidupnya itu suka berkelak-kelok. Ya. Nah saudara, rumit kita lihat orang itu rumit. Coba saudara ngobrol dengan orang itu, karena kita susah pahami. Ya orang Jawa bilang bulet gitu ya. Ngomongnya aduh muter-muter ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan dikatakan tanah yang berkelak-kelok itu harus diluruskan. Karena saudara hidup lurus-lurus enak gak saudara? Enak yang lurus saudara. Coba saudara naik mobil, naik juga enak saudara. Jadi suami yang lurus, jadi istri yang lurus itu lebih enak saudara ya. Memang saudara yang suka gak lurus banyak. Nah ini saudara yang tidak lurus kadang-kadang prosesnya apa? Panjang ya. Ibu-ibu kalau mau bonding ya? Mau lurusin rambut. Kalau dasarnya ibu sudah mungkin kayak ibu yang pakai kuning ini, kalau mau dilurusin gampang nggak saudara rambutnya? Gampang, bener nggak? Tapi kalau maaf ya, bukan menjelekkan, misalnya teman-teman kita yang dari timur sana, mereka ke salon mau luruskan rambutnya, gampang nggak? Susah ya. Makanya kehidupan kita kadang-kadang seperti itu.
Kalau kita hidup lurus-lurus, waktu Tuhan bentuk gampang. Dengar pujian penyembahan, nangis, kita tersentuh, kita dijamah Tuhan, kita diberkati. Pulang gereja itu kita ada sukacita. Tapi saudara, kalau hidupmu tidak lurus, itu Tuhan bentuk itu setengah mati. Makanya saudara, ya sama dengan tadi mau dilurusin aja susah. Ya. Jadi saudara tinggal pilih. Saudara tinggal pilih mau hidup lurus-lurus atau mau berlekak-lekuk, terserah saudara. Kalau saudara mau lekak-lekuk, panjang prosesnya, ya. Makanya banyak orang bilang, Bapak Pendeta kok lama banget ya? Doa saya sudah lama ya Tuhan, proses lama. Karena apa? Hidupmu masih lekak-lekuk tadi, saudara. Kalau kita lurus-lurus, perawatan Tuhan itu mudah ya kita alami. Amin. Ya, saudara mengerti ya poin yang keempat ini. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan apa? Saya akan mengakhiri. Pembersihan, hidup sesuai standarnya Tuhan. Yang ketiga apa? Kesombongan dipangkas. Yang keempat apa? Hidup lurus, jangan suka berkelak-kelok. Amin. Sudah diberkati dengan firman Tuhan ini? Saya percaya kalau sudah diberkati, lakukan di dalam kehidupanmu supaya kita jadi berkat. Kita bisa apa? Kita bisa mengalami terobosan di masa sukar ini. Sekarang saya bilang kan sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga bilang apa? Ketahuilah bahwa pada hari ini adalah apa? Hari yang sukar, ya. Bahkan Wahyu 12 ayat 12 bagian B, iblis itu sudah ada padamu dan dia sedang bekerja dalam apa? Geramnya yang Anda pernah baca itu? Wahyu 12. Coba operator. Wahyu 12 ayat 12. Ini ayat terakhir. Wahyu 12 ayat yang ke-12 bagian B. Wahyu 12 ini di sebelah Wahyu 11. Nah, ini saudara. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis apa? Karena iblis telah turun kepadamu dalam apa? Geramnya yang dahsyat. Bayangkan iblis biasa-biasa aja kita kadang-kadang keteter, benar nggak? Ini dibilang iblis bekerja dengan geramnya yang dahsyat. Makanya saya bilang lakukan 4 hal agar kita bisa mengalami terobosan di hari-hari ini. Amin. Baik, mari kita berdoa. Ya udah, pemain keyboard. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman Tuhan ini. Karena kebaikan Tuhan kita boleh bisa bertahan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Minta kunci C. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan. Kami mau belajar pagi hari ini. Kami hidup dengan perintah Tuhan. Kami tidak mau terlalu fokus akan janji, karena kami percaya Engkau tidak pernah mengingkari janji itu. Tapi kami belajar melakukan setiap perintah Tuhan. Karena Engkau baik, kebaikan-Mu Tuhan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku tidak akan sejak pagiku terbangun sampai berlari, ku nyanyi kebaikan-Mu.
juga karena kebaikan Tuhan kami bisa mengalami terobosan-terobosan baru di masa-masa sukar ini. Kami percaya janji penyertaan Tuhan sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada, sehingga berkat-berkat yang baru Engkau curahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, GBI Tuhan, Sign Glory di tempat ini Bapak, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan jemaatmu di tempat ini. Berkati setiap usaha pekerjaan dari anak-anakmu Bapak. Kalau ada penghalang-penghalang yang menghalangi mereka, sehingga mereka tidak mengalami Tuhan berkat Tuhan, mereka tidak mengalami pertumbuhan, kami berdoa pada pagi hari ini, biarlah mereka Tuhan akan menerobos Tuhan. Engkau akan menghalau segala penghalang-penghalang yang mengalami mereka untuk mengalami pertumbuhan dalam Engkau. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau berkati juga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kami berdoa Kau berkati mereka. Berkati Tuhan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Kami berdoa Kau berkati setiap kehidupan mereka. Berikan semangat yang baru. Engkau berikan kesehatan yang sempurna bagi Tuhan keluarga hamba-Mu, bahkan semua pekerja di tempat ini. Kami berdoa Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan mereka ada semangat. Kau berikan mereka ada kesehatian di dalam mereka mengembangkan tugas pelayanan di tempat ini. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan. Kami percaya setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan dari jemaat di tempat ini, Engkau berkati. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang sedang Tuhan mengalami Tuhan kelesuhan rohani, hari ini mereka akan bersemangat untuk melayani Engkau. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang punya masalah keluarga, ada pemulihan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya hari ini hari kemenangan buat kami, di mana kami akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Semoga kita diberkati firman Tuhan. Amin. Yang diberkati firman Tuhan, angkat tangan dan katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk persembahan diakoninya, misi dan persembahan ibadah raya. Tapi sebelum kita memberi, saya rindu untuk menyambut dan menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Ada jemaat baru, boleh angkat tangannya. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh berikan salam Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Bapak Ibu mengucapkan selamat datang dalam beribadah dan memberkati. Haleluya. Kami rindu untuk menyambut Bapak Saudara dan kembali beribadah di minggu-minggu berikutnya. Amin. Dan semua berkati. Baik Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami persembahkan buat segala kebaikan Tuhan, pernyataan Tuhan sepanjang ibadah kami. Firman Tuhan, di setiap ibadah yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipertinggikan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Bapak, biarlah firman-Mu menjadi firman yang hidup dan boleh mengubahkan, bahkan memberkati setiap hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sefkel Tuhan. Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Dimanapun hamba-Mu melayani, pengurapan Tuhan terjadi atas kehidupan hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu dan keluarga, anak istri, keluarga besarnya. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, lakukan, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dan dapat dipergunakan oleh gereja seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa, seperti bermimpi. Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang bukan. Marilah kita bersuka
yang menabur dengan dan menuai dengan bersuara, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuara, pasti pulang dengan berkas-berkasnya sambil membawa berkasnya. Terima kasih dan bersyukur. Katakan seperti bermimpi, Tuhan pulih kasih, Tuhan pulih kasih, dan kita bersuka cita, Tuhan kita berdoa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, berlalu bersaja duka. Mari ikuti langkah ini Bapak Saudara, katakan yang menabur, amin. Yang menabur dengan air mata, yang menuai dengan pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air amin, yang menuai dengan pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya, sambil membawa sekali lagi katakan sambil membawa berkasnya. Dengan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita beriman yang amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman gereja sepekan melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. Oh Yesusku, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka. Fellowship Sumur Batu setiap hari Jumat jam 18.30 atau setengah 7 malam. Akan segalanya, ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang. Jadi apa? Fellowship Center setiap hari Jumat jam 19 atau jam 7 malam. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa bergabung dalam fellowship kita agar dapat bertumbuh bersama. Bersamaku, kau membuatku tersenyum, membuatku
Shalom Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan ya. Minggu depan ibadah raya kita disertai dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh gembala kita Pak Fernando Sinabela. Minggu depan tanggal 1 ya, 1 September ya. Izin Pak, kita kan di Manado, kalau sudah ber-ber kan sudah babi sama anjing sudah mulai berpuasa Bapak Ibu. Babi sudah ngajak anjing, cing, yuk kita minggu depan puasa. Karena sudah ber-ber itu yang mereka minta supaya dilewatkan Natal 2024. Saya mungkin semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan puasa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah ini. Ini kami sebagian daripada jemaat-jemaat-Mu Gebesian yang Glory. Kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kau baik, sungguh baik, Kau sangat baik buat kami Bapak. Kami berdoa buat saudara teman-teman kami yang saat ini belum sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami tidak tahu permasalahan mereka apa, tapi kami yakin dan percaya Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada saat ini. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca, sudah kami renungkan bersama-sama pada saat ini ya Tuhan, boleh menjadi kekuatan iman kami di dalam kami menjalani hari-hari ke depan. Berkati hamba-Mu Pak Saiful ya Tuhan, yang sudah Kau kirim ke tempat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau berkati ya Tuhan, pelayanan yang Kau berkati, pekerjaannya ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau selalu menyertainya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ya Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Engkau berikan kesatuan hati buat mereka di dalam mereka menjalankan roda pemerintahannya bangsa kami. Tuhan, kami juga terus berdoa Tuhan buat bangsa pilihan-Mu. Dari tempat ini ya Tuhan, dari Gebesian yang Glory, kami mau lepaskan shalom untuk Israel ya Tuhan. Salam damai sejahtera untuk bangsa Israel, bangsa pilihan-Mu. Firman-Mu berkata, barang siapa memberkati Israel, dia akan diberkati. Dalam nama Yesus, juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami di tempat ini Gebesian ya Tuhan. Engkau tahu apa yang sedang dipergumulkan oleh gereja kami. Engkau tahu ya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan gereja kami saat ini ya Tuhan. Di mana bulan Desember nanti kami akan memperpanjang kontrak. Kami akan percaya Engkau akan mencukupkannya ya Tuhan. Engkau kirimkan harta dari seberang ya Tuhan. Engkau kirimkan donatur-donatur ya Tuhan. Engkau pertemukan gereja kami dengan orang-orang yang tepat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami di tempat ini. Kau jaga lindungi hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, ada tentara malaikat-Mu menyertai ya Tuhan. Berkati pelayanan ya Tuhan. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi atas pelayanan dari hamba-Mu. Berkati istrinya, anaknya, bahkan keluarga besarnya ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Di musik, WL Singer, berkati mereka ya Tuhan. Para pendoa, guru-guru sekolah minggu, diaken-diakonis, anak-anak youth ya Tuhan, tim multimedia Tuhan, berkati semuanya ya Tuhan. Biarlah terobosan demi terobosan akan kami alami di sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami akan mengucapkan doa yang kau ajarkan kepada murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
sampai selamanya. Bapak Ibu, saya sebentar 1 menit. Tadi waktu berdoa bahwa kirimkan, enggak salah sih, kirimkan orang-orang yang berkati gereja di tempat ini. Saya kayak tergerak hati saya. Buat saya Tuhan bicara jemaat sini yang harus diberkati supaya apapun yang menjadi pergumulan gereja ini ya bisa dilakukan. Karena itu kita berdoa, Bapak Ibu boleh saling mendoakan kiri kanan ya. Silakan yang ada pasangan berdoa saling memberkati supaya saudara semua di tempat ini diberkati, supaya apa yang menjadi pergumulan gereja ini Tuhan pasti berkati. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, di tempat ini kami menyatukan hati kami saling berdoa, saling mendoakan dalam nama Yesus. Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hanya orang dari luar sana yang datang berkati kami, tapi kami rindu kami Tuhan yang diberkati, kami yang diberkati Tuhan. Dan ajar kami mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah engkau dengan pengertian yang benar akan kebenaran, dan jadilah pelaku-pelaku firman dimanapun engkau pergi dan berada. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Bapak Saudara, dan semua berkat.